Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa. Pukul 6.08 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat tanggal 14 November 2025. Pendengar, Pelabuhan Selat Lampa belum ditetapkan sebagai pintu pengeluaran untuk kegiatan ekspor dan impor. Pemerintah Kabupaten Natuna dalam waktu dekat akan mempercantik kota melalui revitalisasi sejumlah fasilitas publik. Pendengar, dari Sepompang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Berita yang pertama. Penanggung jawab Satuan Pelayanan Karantina Kepulauan Riau, Iwan Setiawan, menyampaikan bahwa hingga kini Pelabuhan Selat Lampa belum ditetapkan sebagai pintu pengeluaran untuk kegiatan ekspor impor. Dijelaskan, Karantina Indonesia lebih mengusulkan atau telah mengusulkan agar Selat Lampa menjadi salah satu pelabuhan resmi untuk pengeluaran domestik ekspor impor. Namun penetapan kode pelabuhan dan kode untuk pos layanan karantina masih menunggu keputusan dari Badan Karantina Indonesia, serta perlu dilakukan sinkronisasi dengan Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai terkait HS kode agar sistem ekspor-impor dapat terintegrasi dengan baik. Untuk sampai saat ini kami masih menunggu komunikasi lanjutan. Yang jelas kami dari pihak Karantina Indonesia sudah mengusulkan bahwa Selat Lampa adalah salah satu pintu pemasukan pengeluaran domestik, ekspor, dan impor. Dan itu sudah didaftarkan ke pusat karena kita tidak bisa beraktivitas atau melaksanakan tindakan karantina kalau pelabuhan bandara atau perbatasan itu belum ditetapkan. Dalam hal ini ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia. Menurut Iwan, penetapan pelabuhan tersebut menjadi dasar penting agar karantina dapat menjalankan tugas sesuai ketentuan. Tanpa penetapan resmi, kegiatan karantina di pelabuhan tidak dapat dilakukan. Saat ini, dari 5 pos pelayanan karantina yang ada di wilayah Natuna, baru Pelabuhan Sedanau yang memiliki nomor registrasi dan telah terhubung dengan sistem National Single Window atau NSW sehingga dapat digunakan untuk kegiatan ekspor-impor. Bupati Natuna Chen Suilan menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Natuna dalam mempercantik kota melalui revitalisasi sejumlah fasilitas publik. Hal itu disampaikan usai menghadiri kegiatan turnamen gasing antar kecamatan di Ranai baru-baru ini. Menurut Bupati, saat ini pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah perbaikan terhadap gedung Sri Serindit dan kawasan Tugu Gasing yang menjadi ikon kebanggaan masyarakat. Banyak gedung-gedung di Natuna ini harus kita revitalisasi. Namun ini Serindit kita revitalisasi, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dipakai dengan suasana baru. Dan kita harap tahun depan di Tugu Gasing ini dengan wajah baru, wajah yang lebih memadai, yang lebih sesuai lah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih kepada panitia juga, dan alhamdulillah ini berjalan dengan lancar. Kita harapkan turnamen-turnamen selanjutnya akan berjalan juga dengan lancar.
Bupati menambahkan revitalisasi ini tidak hanya untuk memperindah tampilan kota, tetapi juga agar fasilitas publik dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Bupati menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan daerah yang berjalan dengan lancar. Bupati berharap tahun depan Natuna tampil dengan wajah baru yang lebih tertata, indah, dan menjadi kebanggaan masyarakat di perbatasan utara Indonesia. Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa. Dalam upaya mengurangi risiko bencana di wilayah Kabupaten Natuna, masyarakat diminta turut serta dalam kegiatan mitigasi bencana. Keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tangguh terhadap potensi bencana alam. Kepala Pelaksana BPBD Natuna, Raja Darmika, mengatakan mitigasi bencana tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci utama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana. Raja Darmika menambahkan tindakan kecil yang dilakukan secara bersama-sama dapat memberikan dampak besar dalam mengurangi risiko bencana. Apalagi wilayah Natuna memiliki potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan abrasi pantai yang perlu diwaspadai bersama. Menurutnya, selain meningkatkan kesadaran lingkungan, masyarakat juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi awal saat terjadi bencana. Informasi cepat dan warga akan sangat membantu pemerintah dalam melakukan tindakan tanggap darurat. Raja Darmika berharap kesadaran kolektif ini terus ditingkatkan melalui edukasi dan pelatihan kebencanaan di setiap desa. Dengan keterlibatan masyarakat, upaya mitigasi bencana di Natuna diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Beralih ke berita lain, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Natuna mulai membuka rekrutmen mitra statistik untuk pelaksanaan berbagai kegiatan survei dan sensus tahun 2026 mendatang. Kepala BPS Natuna Wahyu Dwi Sugianto kepada RRI Ranai menjelaskan, pembukaan rekrutmen mitra ini merupakan bagian dari persiapan BPS secara nasional. Persiapan itu dinilai penting dalam membangun database tenaga lapangan yang akan terlibat dalam kegiatan survei dan sensus tahun depan. Menurutnya, rekrutmen ini terbuka untuk seluruh wilayah Kabupaten Natuna termasuk kecamatan-kecamatan di pulau-pulau terluar. BPS tidak membatasi jumlah pendaftar, karena tujuan utama kegiatan ini adalah memperluas jangkauan tenaga lapangan yang siap diterjunkan kapanpun diperlukan. Terkait persyaratan, Wahyu menegaskan bahwa pendaftar harus merupakan warga negara Indonesia, bukan ASN, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki komitmen dan disiplin tinggi. Untuk jenjang pendidikan minimal SMA atau sederajat, dengan usia diutamakan di bawah 50 tahun. Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi mitra.bps.co.id dan dibuka hingga tanggal 14 November 2025. Melalui rekrutmen ini, BPS Natuna berharap dapat menjaring mitra-mitra terbaik dari seluruh wilayah termasuk daerah-daerah terpencil guna mendukung akurasi dan kelancaran pengumpulan data statistik secara nasional. Telkom University kembali membuka kesempatan beasiswa kuliah gratis bagi seluruh siswa di Indonesia, termasuk putra-putri Kabupaten Natuna. Kabag Kerjasama Seddan Natuna Faisal Firman kepada RRI menjelaskan, meskipun program ini bersifat nasional, pihaknya akan tetap mengawal proses pendaftaran dan seleksi agar pelajar Natuna dapat ikut berkompetisi secara maksimal. Ia berharap putra-putri Natuna dapat memanfaatkan kesempatan beasiswa ini dengan sebaik-baiknya. Kesempatan kepada putra-putri Kabupaten Natuna untuk mengikuti seleksi beasiswa untuk memperebutkan kuliah gratis di 4 kampus Telkom University di kota Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Purwokerto. Beasiswa ini merupakan program langsung dari Telkom University dan terbuka untuk semua program studi. Penerima beasiswa akan mendapatkan fasilitas kuliah gratis hingga menyelesaikan pendidikan S1. Program ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi generasi muda Natuna untuk terus berprestasi dan menempuh pendidikan tinggi di universitas unggulan nasional.
Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Pelabuhan Selat Lampa belum ditetapkan sebagai pintu pengeluaran untuk kegiatan ekspor dan impor. Pemerintah Kabupaten Natuna dalam mempercantik kota melalui revitalisasi sejumlah fasilitas publik. Dan pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.